Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang tiada terkira banyaknya, yang tidak dapat dan tidak mampu kita semua menghitung akan nikmat Allah itu. Namun yang teramat pokok dari nikmat Allah SWT dan nikmat yang teramat besar bagi kita, baik dalam kehidupan dunia ini maupun untuk kehidupan akhirat nanti, adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah SWT, kita akan senantiasa Allah bimbing dengan hidayahnya dan kita senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus ini kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada ta'lim malam ini telah dibaca oleh saudara kita, qari kita, yakni 5 ayat dari surah Al-Imran, dimulai dari ayat 116 hingga 120. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperhatikan ayat-ayat Allah SWT ini supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari para ikhwan dan akhwat, kita mulai dari memahami ayat yang pertama dibaca, yaitu ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Mana daripada kalimat ini adalah orang-orang yang tidak mengimani syariat Islam yang dibawa oleh para Rasulullah, bil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah akhir zaman. Lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kalimat lan adalah merupakan kalimat yang bermakna sekali-kali tidak atau selama-lamanya tidak. Abadan istilahnya. Selama-lamanya tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka
akan harta benda mereka. Karena amwal ini adalah kalimat jamak daripada mal. Mal itu artinya harta. Jamaknya kalau banyak amwal. Amwaluhum, harta-harta mereka. Wala auladuhum, dan tidak pula auladuhum, anak-anak mereka. Ini juga adalah merupakan kalimat jamak daripada diambil dari mufradnya adalah walad. Meskipun ini walad adalah anak lelaki, mewakili seluruh anak lelaki ataupun anak perempuan. Jamaknya adalah aulad. Wala auladuhum minallahi syai'a, dan tidak pula anak-anak mereka itu berguna, tidak berguna sama sekali. Minallahi syai'a, daripada menolak atau untuk menolak akan siksaan Allah, azab Allah SWT sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni api neraka. Hum fiha khalidun. Ditambah lagi dengan kalimat pamungkas di akhir ayat ini, mereka di dalamnya, di dalam neraka itu khalidun, mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni yang kekal selama-lamanya. Jadi kalau istilah kalimat khalidun ini berarti tidak ada jeda sedikit pun dan tidak ada akhir daripada siksa Allah SWT. Nauzubillah. Kemudian lanjut pada ayat 117. Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya, perumpamaan apa-apa yang mereka infakkan, yang mereka nafkahkan, yang mereka belanjakan, yang mereka keluarkan, termasuk di dalam hal ini mereka istilahnya mereka sumbangkan. Fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, kamathali rihim fiha sirrun asabat harta qaumin zalamu anfusahum. Maka Allah memberikan perumpamaan kamathali, sebagaimana atau semisal, seumpama rihin fiha sirrun, yaitu angin yang kencang yang di dalamnya mengandung hawa yang sangat dingin. Asabat harta qaumin zalamu anfusahum, angin yang mengandung hawa yang sangat dingin ini menimpa sawah ladang daripada kaum yang zalim, kaum yang menzalimi diri-diri mereka. Fa'ahlakat, maka angin yang dingin tadi, mengandung hawa sangat dingin tadi, merusaknya. Merusak apa? Yaitu merusak tanaman yang ditanam oleh orang-orang yang zalim itu. Jadi begitu dahsyatnya perumpamaan ini, para ikhwan dan akhwat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Bisa kita saksikan, kita lihat apabila tanaman manusia sekarang ini, bila secara tiba-tiba datang musibah yang menimpa, akan kesulitan, kelimpungan orang bilang untuk menjaga tanam-tanaman itu. Masalah dari banjir bandang misalnya, dari kebakaran misalnya, atau dari
longsoran ya, longsor di gunung ya, atau tebing dan lain sebagainya, dari kebakaran dan lain sebagainya, itu adalah merupakan wujud nyata yang bisa kita saksikan. Apatah lagi dengan yang Allah SWT kehendaki, tentunya jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang mampu kita pahami dari ujian itu. Sedangkan ini adalah bukan sekedar ujian, melainkan merupakan azab, siksaan bagi mereka orang-orang yang kafir itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau untuk menghancurkan mereka. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadhlimun. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tapi diri-diri mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Apa ini maksudnya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah? Jadi kalau orang berbuat baik, Allah janjikan balasan kebaikan. Sudah diberitahu lebih dahulu oleh Allah SWT. Bila kalian taat patuh, perintah aku kalian jalankan, larangan aku kalian tinggalkan, itu yang dikehendaki Allah SWT. Tentulah Allah tidak akan menyalahi janji, akan disempurnakan, akan diberikan balasan kebaikan. Tapi sebaliknya, manakala manusia itu mengingkari akan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu artinya mereka menzalimi dirinya. Jadi sangat pantas, sangatlah wajar Allah pencipta alam semesta ini murka. Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh jagat raya ini murka atas sikap dan perilaku orang-orang yang menzalimi. Jadi kezaliman manusia itulah yang menyebabkan datangnya kemurkaan dari Allah SWT. Kemudian para ikhwan, kita lanjutkan pada ayat yang ke-108. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ini panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman, panggilan kesayangan Rabbul Alamin Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ini setelah dipanggil ada kalimat yang isinya larangan. Janganlah kalian ya, menjadikan bitanah kelompok ya, dari mereka orang-orang kafir, maksudnya min dunikum, selain daripada kalian, selain daripada orang-orang yang seagama dengan kamu, selain dari orang-orang muslim, selain dari orang-orang mukmin, itu jelasnya. Jadi jangan kita membuat abu-abu. Jadi kalau ada kalimat min dunikum, berarti selain daripada orang muslim. Jadi kita harus mengucapkannya secara jelas, ya, bukan lagi secara kinayah sindiran, melainkan secara sharih, secara jelas, supaya orang yang berilmu bisa paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai aturan yang jelas, dan orang-orang yang pemangku ilmu harus menyampaikannya secara jelas juga. Kenapa mereka oleh Allah dilarang untuk
untuk diikuti. La ya'lunakum khabala. Ini sifat mereka, orang kafir tadi. Tidak henti-hentinya membuat kamu tuh menjadi susah. Tidak henti-hentinya mereka membuat hal-hal yang menyulitkan, yang menyusahkan bagi kalian. Dengan kata lain, ada saja yang bikin orang Islam jadi sulit dengan berbagai macam aturan-aturan. Segala macam dibuat peraturan-peraturan yang membuat sulitnya orang Islam. Itu maksudnya. Waddu ma'anittum. Mereka itu selalu menginginkan. Jadi waktu di sini mereka menginginkan ma'anittum, apa-apa yang bakal menghancurkan kehidupan kalian. Jadi apapun yang diucapkan, ya, yang diprogramkan, ya, yang menjadi katakanlah wacana yang beredar orang sekarang bilang, keluar dari mulut-mulut mereka, bahasanya orang Jawa, kagak ada baik-baiknya buat orang-orang yang beriman. Tidak akan pernah ada, kecuali mereka menginginkan kerusakan bagi orang-orang yang beriman. Ini Allah yang mengungkapkan ini untuk diketahui oleh orang-orang beriman tentang hati, isi hati dan tabiat dari mereka orang kafir. Qad badatil bawda'u min afwahihim, telah nyata, ya, al-bawda'u, kebencian dari ucapan mulut-mulut mereka. Nah, ini para ikhwan dan akhwat, ini perlu digarisbawahi. Dari ucapan saja, dari statement, pernyataan-pernyataan mereka saja nyata. Rasa benci itu terungkap. Kebencian itu sangat nyata, sangat jelas. Jadi vulgar sekali pernyataan mereka menunjukkan kebencian itu para ikhwan. Kelanjutan kalimat dalam ayat ini, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa-apa yang masih tersembunyi dalam hati-hati mereka itu jauh lebih besar. Ini para ikhwan akhwat, yang nampak kelihatannya sudah bikin ngilu kita. Yang nampak saja sudah kelihatan membuat kita repot. Belum lagi program yang masih tersimpan di otak mereka, bagaimana di hati mereka itu gejolak kebencian itu Allah ungkapkan. Memang tidak kelihatan, akan dikeluarkan secara terus-menerus, berkala, bertahap, apa istilah orang, secara sistematis, apalagi istilahnya itu, secara terstruktur, dan ini penuh pengawasan dan controlling yang ketat. Kalau dia lihat umat Islam dingin-dingin saja menanggapinya, mereka akan lanjutkan program itu. Apabila umat Islam ada bereaksi, nah mereka mulai sedikit mewaspadai gerakan. Tentu mereka akan mengucap sebagaimana di dalam ayat Al-Quran terkait dengan menafsirkan ayat ini para ikhwan. Di antaranya di dalam surah As-Saff ayat 8.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 61. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu, yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang kafir tadi, menginginkan selalu liyutfi'u nurallahi, untuk padamnya atau memadamkan cahaya agama Allah, memurangkan, membuat redup kalau perlu sampai mati tidak bercahaya lagi agama Islam sebagai cahaya Allah SWT di muka bumi. Biafwahihim, dengan ucapan-ucapan mulut-mulut mereka ini sama, ya. Akan tapi apa yang Allah SWT berikan satu jeda, katakanlah kesempatan kita ini untuk menggeliat. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya, selalu menyempurnakan cahaya Islam ini. Tentu harus kita pahami sempurnanya cahaya agama Allah ini karena kesigapan dari umat Islam itu sendiri, yang mengamalkannya tentu, yang mempelajarinya, kemudian yang mendakwakannya dengan sungguh-sungguh. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir itu menjadi benci karena. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, ini ayat yang pertama yang menjelaskan sebagaimana hal tersebut. Lebih tegas lagi di akhir ayat 118 ini, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh telah kami menjelaskan bagi kamu sekalian akan ayat-ayat dari kami di dalam Al-Quran ini para ikhwan dan akhwat. In kuntum ta'qilun, jika kalian itu adalah orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau memahami akan Al-Quran, itulah orang berakal. Kata lainnya, kalau tidak mau paham dengan Al-Quran ini berarti ya paham sudah, tak berakal. Kalau tidak mau paham akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi kalau bukan ya tidak paham. Tidak paham ya identik dengan orang yang kurang akal atau tidak berakal. Maka kita lihat karena kalimatnya banyak ayat, tentu tidak hanya satu yang perlu sebagai ayat yang kita berikan pemahaman untuk diri kita dan kaum muslimin. Seperti di surat ini yang sama di ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Adanya di halaman sebelah kiri, ayatnya paling bawah terakhir. Di halamannya 74, 74. Halaman 74, ayatnya ada yang di paling bawah sebelah kiri. Ya apa-apa, ya niru orang pintar ya. Ya. La tublawunna fi amwalikum, sungguh kamu semua akan diuji pada harta benda kamu, dan diuji pula pada diri-diri atau jiwa-jiwa kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nah ini, dan pasti kamu akan mendengar, selalu mendengar, minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang ahli kitab sebelum kalian. Di ahli kitab yang dimaksud adalah
ini yang tukang ngerecokin ini tadi itu ya. Nah, orang-orang yang sesungguhnya sudah ada kitab Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti isi kitab Allah yang dibawa oleh para rasul Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi, dibuat lebih ya apa nama istilahnya, menjadi perkoncoan jadinya mereka ini ya. Wa minal ladzina asyraku, dan juga dari kalangan orang-orang musyrikin. Nah, ini yang bikin tambah rumit urusannya. Tambah semakin mereka itu punya teman berjuang untuk membuat buramnya, redupnya, bahkan padamnya cahaya agama Allah SWT. Itu orang-orang yang musyrik. Apa adzan katsira? Cemoohan-cemoohan yang banyak. Nah, ucapan-ucapan sindiran-sindiran, cemoohan, apalagi istilahnya ya? Iya. Tekanan-tekanan, pressure dari mereka terhadap orang-orang yang beriman. Jadi tekan. Walaupun kita sampaikan dalil, bahkan ada di dalam satu kumpulan orang-orang yang hebat, bila dibacakan ayat Allah SWT, mereka bukan mendukung, malah mentertawakan. Ada ya? Alhamdulillah benar. Nah, ini berbahaya sekali. Adzan katsira. Tapi akhir ayatnya, wa in tasbiru wa tattaqu, bila kalian bersabar dan sungguh bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, ketahuilah sungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang patut mendapatkan keutamaan di sisi Allah SWT, patut mendapat perhatian yang serius dari Allah SWT. Mereka yang membuat hal-hal yang merusak Allah SWT juga akan memberikan balasan yang setimpal dari perbuatan mereka. Dan orang-orang sabar dan bertakwa juga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda daripada kesabaran dan ketakwaan. Mari kita lanjutkan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ayat yang ke-119. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Beginilah keadaan kamu semua, hai muslimin, hai mukminin. Ya. Ha antum ulai, beginilah keadaan kamu semuanya terhadap mereka, maksudnya terhadap orang-orang kafir. Tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, kalian menyukai mereka, kalian mau saja bersahabat dengan mereka. Wala yuhibbunakum, akan tetapi mereka itu tidak menyukai kamu. Mereka itu tidak bersahabat sama sekali dengan kamu. Mereka itu tidak mencintai kamu. Nah, ini Allah membuka ini ya. Membuka apa yang ada dalam hati mereka tadi yang disebutkan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, apa yang ada di hati mereka itu sangat besar. Ibaratnya apa? Kelihatannya luarnya hijau, dalamnya ternyata membara. Sering ada orang mengungkapkannya, "Mbak, buah semongkok semangka." Dilihat dari luarnya hijau-hijau saja, tenang-tenang saja, ternyata dalamnya membara. Jadi bukan berarti makan semangka itu, bukan. Maksudnya perumpamaan, ya. Ya, baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa tu'minuna bil kitabi kulli,
dan kamu semuanya mengimani seluruh kitab Allah, mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur sebelumnya Al-Quran. Sementara mereka maksudnya adalah jangankan mengimani kitab Al-Quran, kitab yang telah turun di tengah mereka saja dibawa oleh Rasulullah yang membimbing hidup mereka, itu mereka kira-kira yang menguntungkan dipakai, yang bakalan dalam perkiraan mereka merugikan dibuat. Kalau perlu itu dioplos, dibikin lebih apa namanya itu, istilah sekarang ini ya aturan yang lentur, yang bisa ditarik ke sana kemari. Ayat itu dibikin kalau perlu ditafsirkan secara yang lentur. Kalau ditafsirkan secara sesuai dengan syariat, orang-orang munafik, terutama orang kafir, suka ngomporin gitu. Nah, itu mereka bisa bekerja sama supaya ayat Allah ini ditafsirkan secara skeptis, ditafsirkan sesuai dengan selera kemunafikan, sehingga tidak sesuai apa yang dikatakan Allah SWT dengan apa yang mereka sampaikan. Baik, kita lanjutkan para ikhwan. Wa idza laqukum qalu amanna, bila mereka itu jumpa dengan kamu beriman, mereka bilang kami beriman. Ini yang dulu terjadi zaman Rasul para ikhwan. Kalau sekarang dia lihatnya umat Islam sangat-sangat lemah karena sudah dimasuki oleh racun yang namanya dividend impera. Ini adalah racun yang sangat mengganas di dalam tubuh Islam, tubuh muslimin. Dividend impera ini adalah istilah Belanda pada zaman duduknya Belanda di Indonesia itu 350 tahun lamanya untuk memecah belah umat Islam ini. Sehingga meski kelihatan umat Islam ini banyak, tapi tidak berdaya. Atau disebut juga politik ini dengan nama kerennya politik bola bau. Sebagian mereka injak, sebagian mereka angkat. Yang bisa diajak sebagai konselnya dikasih minum susu, makan keju. Yang kira-kira sasarannya untuk dihancurkan, diinjak lewat apa? Lewat tangan-tangan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya sendiri. Iya, jadi seperti itu. Jadi londo ireng. Kalau londo abang, londo yang putih, ya, duduk kongkang kaki di kantornya, ya, hanya merintah. Nanti londo irenglah yang turun untuk menghantam saudara sebangsa dan setanah air. Seperti itulah kelakuannya sejak dulu. Nggak tahu dia sampai dengan kapan. Kalau dia lihat orang Islam sekarang, ya ngapain dia ngomong saya beriman saya. Kalau dulu memang mereka ada Rasulullah SAW dan para sahabat yang pantang menerima suap, yang pantang menerima yang namanya pelicin dan lain sebagainya, tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka lakukan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, mereka tinggal. Jadi tidak ada celah bagi para munafik, apalagi orang kafir, untuk meremehkan para sahabat pada saat itu. Dibanding sekarang dia sangat jauh. Pada saat itu ya.
Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Apabila mereka sudah berpaling darimu, maksudnya bila mereka sudah tidak ada di hadapan Rasulullah dan para sahabat, 'addu 'alaikumul anamila minal ghaid. Mereka itu menggigit jari-jari mereka itu karena marah kepada kalian. Jadi kalau zaman dulu rupanya orang marah itu jari yang digigit. Kalau kita sekarang gigit jari pertanda bahwa ungkapan rugi. Sekarang kalau marah sama orang, kepelin tangan dan tangannya mau dimut, ya. Iya, nah itu kalau sekarang. Ini mungkin itu maksudnya ini, ungkapan ini ya, menggigit anamila ini. Jadi tanda bahwa hati dia sangat jahat, sangat marah, tapi nggak berani di hadapan kaum muslimin. Nah ini nggak berani mereka itu. Bahkan orang-orang Yahudi hidupnya ada yang meminta suaka perlindungan pada Nabi SAW dan para sahabat di Madinah dengan perjanjian yaitu sulhul Madinah. Satu item saja mereka melanggar perintah Allah, mereka suruh diusir, tidak boleh tinggal sih. Mereka dibiarkan hidup di luar sana menghadapi keganasan medan, ya, yang siap mereka menerima keganasan macan-macan, singa-singa, macan betul yang bertebaran di luar. Karena hidup mereka adalah ibarat apa namanya itu? Hukum rimba. Siapa yang kuat jadi menang, yang lemah dimakan. Sesungguhnya mereka itu diuntungkan dengan hidup bersama Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Tidak direndahkan, tidak dihinakan, tidak disengsarakan, tidak ditelantarkan, baik oleh orang mukmin maupun oleh orang-orang yang ada di sekitar. Aman sesungguhnya mereka. Tapi tentu saja yang namanya mereka menyimpan dendam, saat muslim yang leda, nah mereka akan cari kasak kusut untuk membuat kerusakan. Maka kul mutu bi ghaidikum, perintah Allah, ucapkanlah wahai Rasul, ucapkanlah wahai para sahabat Rasul, wahai orang beriman, matilah kalian karena kemarahan kamu. Nah, jadi ucapannya begitu, matilah kalian karena kalian marah kepada orang-orang yang beriman. Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan hakikat dari isi hati-hati mereka. Ini ayat ini kiranya memberikan mengungkap wa ma tufi sudur akbar tadi pada ayat 180. Kemudian yang ayat terakhir, ayat 120 pada itu. In tamsaskum hasanatun tasubhum. Apabila kalian orang beriman mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemenangan, ini khusus menyoroti waktu berperang. Kalau orang beriman menang, itu mereka berduka cita, sedih mereka itu. Karena orang beriman, orang muslim menang. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Apabila kekalahan, keburukan yang menimpa kalian, yafrahu biha, mereka kafir-kafir itu, orang-orang musyrikin itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mereka itu punya
dendam di dalam hati mereka itu. Yafrahu biha, mereka bergembira. Istilahnya berdendanglah mereka itu, bersenandung ria mereka karena melihat umat Islam kalah dalam perang. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Dan apabila kalian bersabar, ini seperti di ayat 186 surat Ali Imran tadi. Bila kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian sungguh-sungguh bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a, sedikit pun tipu daya mereka itu tidak akan membuat kalian itu rusak atau rugi, tidak membuat kalian itu menjadi menjadi kalah ya, menjadi membawa darurat, membawa mudaratan maksudnya, kesulitan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi tipu daya mereka itu hanya ya berpengaruh tapi sedikit, tidak banyak pengaruhnya. La yadurukum kaiduhum syai'a, sedikit pun tidak apa namanya? Tidak membahayakan ya. Tidak membawa kemudaratan bagi kamu. Maka disebutkan sedikit pun tidak. Dia hanya takut-takut sedikit lah oleh sebagian para sahabat, khawatir tapi membahayakan kita. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah sangat maha meliputi terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang mereka rencanakan Allah tahu. Apa yang mereka program yang sudah tertulis misalkan yang belum dibocorkan kemana-mana Allah tahu. Apa yang mereka bisik-bisikan di antara mereka pun Allah tahu. Sebagai contoh dalam kalau kita belajar membaca di dalam awal-awal surah Taubah kemarin, itu datang orang apabila diajak oleh Rasulullah SAW berperang, orang munafik itu akan berdatangan minta izin dengan bermacam-macam alasan. Di antaranya ada yang izinnya seperti ini. Wahai Rasulullah, jangan engkau menceburkan saya ke dalam kemaksiatan, karena di kaum yang kita hadapi nanti banyak hal-hal yang bawa fitnah, seperti wanita-wanita di sana memakai pakaian yang minim-minim, tidak menutup aurat. Jadi saya khawatir hati saya tergoda, katanya gitu. Ya Rasulullah, dia diiyakan, diizinkan. Tapi nggak lama setelah itu para ikhwan akan diikuti dengan turun ayat. Wahai Rasul, ketahuilah yang barusan datang minta izin tadi, dia orang munafik. Besok kalau dia datang lagi mau ikut lagi berperang, bilang kamu tinggal saja, duduk-duduk baik bersama orang yang tinggal, nggak usah ikut selamanya. Jangan kalian ikut untuk memerangi musuh-musuh kami. Itu perintahkan Allah pada Rasulullah SAW. Jadi manakala umat Islam ini bersatu padu sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW, maka Allah SWT akan membuat umat Islam ini lebih cerdas membaca situasi kondisi tentang bagaimana jalannya
tipu daya bagi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sehingga jelas langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh orang Islam, kaum muslimin di dalam menghadapi itu, sehingga wibawa dan kehebatan Islam itu akan kembali berpihak pada kehidupan orang-orang beriman. Jadi demikianlah para ikhwan, akhwat, mudah-mudahan beberapa ayat yang kita kaji pada malam hari ini Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semuanya, memberikan rahmat bagi kita, dan jadi ilmu bagi kita sekalian yang mudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasallallahu alaihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.